Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitabah والكتابة للقراءة والقراءة للعلمية والعلمية للعامة والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita, sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, masih ingatkah bulan lalu kita membahas tentang apa? Bulan lalu kita telah membahas tentang bab kurban ya, tentang boleh nggak kurban walaupun belum akikah gitu kan, boleh nggak kurban tapi atas nama orang yang meninggal dunia gitu ya, boleh nggak kurban tapi pakai uang arisan, boleh nggak kurban tapi masih dalam posisi berhutang, boleh nggak kurban tapi jarak jauh gitu ya, kalau nggak salah ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Saya tanya dulu, saya mau tanya karena saya baru dalam majelis ini, apakah sudah saya bahas terkait dengan apa yang dapat kita lakukan untuk saudara kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia? Sudah? Jadi kajian ini penting. Ini bulan ketiga baru saya hadir dalam majelis ini ya, baru bulan ketiga. Nanti kajian ini yang bawa buku catat, sampaikan kepada anak menantunya. Karena kita belum dapat kajian ini, maka saya anggap ini perlu untuk supaya kita tahu apa sih yang dapat kita lakukan untuk orang tua kita, saudara kita, dan siapapun yang telah meninggal dunia. Ibu-ibu, kenapa orang takut mati? Biasanya cuma dua sebab. Yang pertama, amal tak cukup. Yang kedua, yang mendoakan tidak ada. Seandainya amal cukup, yang mendoakan ada, tak takut kita mati, Bapak Ibu. Kenapa orang dulu tuh dia semangat mati? Karena amalnya cukup. Suatu ketika ada seorang pemuda, ada seorang bapak-bapak punya anak bujang 8 orang. Dia ahli berperang. Bapak ini sudah tak sanggup berperang, sudah di kursi saja. Anaknya 8-8-nya itu perang. Lalu apa kata dia kepada Rasul? Ya Rasul, saya ingin perang.
Ini mati di medan perang, cari mati. Lalu apa kata Rasulullah? Jangan Pak, anak bapak 8 orang bujang-bujang sudah menggantikan bapak untuk berperang. Ya Rasul, saya pengen berperang. Jangan Pak, anak bapak udah 8 orang menggantikan bapak di medan perang. Enggak ya Rasulullah, kalau seandainya anak saya mati di medan perang, maka matinya mati syahid. Tapi kalau saya mati duduk di kursi ini, mati saya mati apa katanya. Akhirnya dia paksa untuk berperang. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah, dia ikut berperang. Di tengah perang, di tengah medan perang, kena panah tangan kanannya, putus tangan kanannya. Dia tetap berlari mengejar orang kafir Quraisy. Tidak lama setelah itu putus tangan kirinya. Dia tetap berlari mengejar kaum kafir Quraisy. Akhirnya putus tangan kaki kanannya. Akhirnya dia menggenggam bendera Allah dan mati dengan mengucapkan La ilaha illallah di medan perang. Orang dulu pengen mati, orang sekarang takut mati. Saya teringat sebuah kisah yang sering saya ceritakan. Waktu Rasul meninggal dunia, itu yang menyaksikan Rasul meninggal itu ada 2 orang. Yang pertama adalah Aisyah, yang kedua adalah Fatimah. Fatimah itu adalah anak Khadijah, tapi dibesarkan oleh Aisyah. Jadi umur Fatimah itu jauh lebih tua dibanding umur Aisyah. Suatu ketika saat Rasul meninggal, apa kata Rasul kepada Aisyah? Aina Fatimah? Mana Fatimah? Dipanggillah Fatimah oleh Aisyah. Fatimah, ta'ali, kesini Fatimah. Ayahmu memanggil engkau. Lalu kemudian ditengok oleh Aisyah. Fatimah menangis, kemudian mendadak dia tertawa. Lalu Aisyah bertanya, wahai anakku, apa yang dibilang oleh bapakmu? Kenapa engkau menangis, kemudian mendadak engkau tertawa saat Rasul sedang berbisik kepadamu? Apa kata Fatimah? Aku menangis karena aku mendapat kabar bahwa ayah akan meninggalkan kita. Dan aku tertawa bahagia karena mendapat kabar bahwa setelah Rasul meninggal, aku yang akan menyusulnya. Dapat berita mati, happy dah. Kira-kira kalau ibu, suami ibu bilang, dek abang duluan ya, setelah ini adik lagi ya. Kira-kira semangat dah bu? Abang dulu bang. Inilah orang dulu. Orang dulu itu suka mati karena dia tahu mau masuk surga mesti mati dulu. Kalau orang kita takut mati. Asap di Pekanbaru, langsung berlari kemana-mana. Asap aja sih, kosong masjid. Kenapa? Kabur sah asap. Kemana? Ke Batam lah, ke Jakarta. Takut mati. Jadi sebenarnya kita ini takut mati cuman karena 2 sebab. Yang pertama adalah amal tak cukup. Yang kedua yang mendoakan gak ada. Maka yuk kita bahas. Orang tua kita sudah meninggal atau kita punya anak, nanti sampaikan kajian ini kepada anaknya supaya tuh anak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk kita kalau kita meninggal dunia. Kita mulai. Yang pertama, saya awali dengan satu hadis. Bunyi hadisnya begini. Idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, inqata'a amaluhu illa bisalasin, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Yang pertama, al-waladun salih yad'ulah, doa anak yang soleh. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Meninggal Bani Adam, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Hadisnya betul, bunyi hadisnya betul, tapi sayangnya pemahaman orang tentang hadis ini banyak keliru. Mereka mengatakan begini, kalau meninggal Bani Adam, terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Oh, putus dah. Kalau gitu, untuk apa lagi kita baca Yasin? Nggak akan sampai doh. Yang sampai itu 3 tuh nyawa katanya. Untuk apa lagi kita takziah? Nggak akan sampai doh. Yang sampai itu 3 tuh nyawa katanya. Untuk apa lagi kita ziarah? Nggak akan sampai doh. Yang sampai itu 3 tuh nyawa kata dia. Ujung-ujungnya ziarah kubur jadi bid'ah. Ujung-ujungnya baca Yasin jadi bid'ah. Pernah dengar gitu ibu-ibu?
Mana ya? Sampai juga ke sini ya. Berita itu ya. Jadi nggak gitu ceritanya. Hadisnya betul, tapi memahami hadisnya tidak seperti itu. Hadisnya bunyi begini: idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang terputus? Amal orang yang meninggal. Ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi baca Quran, tak baca Quran lagi. Yang tadi tausiah, tak tausiah lagi. Yang tadi zikir, tak zikir lagi. Yang tadi ngajar, tak ngajar lagi. Yang terputus adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Karena di situ hu itu orang meninggal, inqata'a amaluhu, hu itu orang meninggal, kecuali inqata'a amaluhum. Kalau hum berarti amal orang hidup untuk orang meninggal. Dalam hadis itu inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Jadi terputus amal orang yang meninggal itu. Itu ya putus, dia udah meninggal, paham? Nah, yang dia bawa apa? Orang meninggal itu cuma bawa 3. Yang pertama, doa anak yang soleh. Gimana kalau dia nggak punya anak? Maka dalam tafsir dijelaskan ada pilihan yang kedua, yaitu doa anak angkat yang soleh. Gimana kalau nggak punya anak angkat? Maka ada pilihan yang ketiga, yaitu anak orang yang kita biayai kehidupannya, menyekolahkan anak yatim, menyekolahkan anak panti, dan dia gede nanti jadi anak yang soleh, maka doa dia mustajab buat kita. Oke? Anak kandung, anak angkat, anak orang yang kita biayai kehidupannya. Yang kedua adalah kalau kita meninggal, kita cuma bawa yang nomor 2, sedekah jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah jariah dibawa mati, sedekah biasa cuma sampai di dunia. Apa bedanya? Kalau sedekah biasa, saya kasih sesuatu tetapi hanya bisa dimanfaatkan oleh satu orang. Saya kasih mukena, saya kasih ke teman saya, sedekah. Saya ambil uang, saya saya kasih ke tetangga, ke anak yatim, itu sedekah. Saya ambil uang, saya traktir teman saya, itu sedekah. Saya ambil makanan, saya kasih tetangga saya, itu sedekah. Kalau sedekah dinikmati oleh satu orang. Tapi kalau sedekah jariah, kita ambil sesuatu dinikmati oleh banyak orang. Ambil mukena, taruh ke masjid, sedekah jariah, dipakai banyak orang. Ambil Quran, beli Quran, wakafkan ke masjid, sedekah jariah, dipakai oleh banyak orang. Ambil sendal, taruh ke masjid, nanti dipakai untuk ngambil wudu, sedekah jariah. Pokoknya apapun yang dimanfaatkan oleh banyak orang, sedekah jariah. Makanya tengok Quran di rumahnya, kalau kebanyakan taruh ke masjid, sedekah jariah. Tengok mukena di rumahnya, kalau kebanyakan taruh ke masjid, sedekah jariah. Apapun yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang termasuk sedekah jariah. Termasuk ilmu yang saya berikan ini dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau saya nanti meninggal, selama orang itu mengamalkan, saya tetap ngalir pahalanya kalau saya meninggal. Itulah yang kita harapkan. Nah, jadi ibu-ibu, makanya lampu teras di rumah ibu tuh gedein. Ini lampu teras 5 watt, jam 2 lebihnya, belum subuh udah mati. Padahal tuh lampu teras kalau dia menerangi jalan, menerangi banyak orang, sedekah jariah. Jadi jangan ibu nganggap sedekah jariah itu adalah sedekah tanah, sedekah rumah. Tidak. Lihat di masjid ada jam mati, ambil baterai, cucukkan, sedekah jariah, cucukkan. Cuma kan banyak orang tak paham. Jam mati dari zaman Nabi Adam, dah hidup-hidup, padahal dia beli cucuk, dapat sedekah jariah. Itulah sedekah jariah. Oh, kalau gitu ustazah, saya mau sedekah jariah aja lah, saya tidak mau sedekah biasa doh. Oh, beda. Kalau sedekah biasa, pahalanya tidak ngalir, tapi kita dapat doa. Ya,
Bu, ini ada rezeki sedikit. Sehat ustazah, panjang rezeki, ya, panjang umur, sehat badan. Langsung dapat doa. Tapi kalau kita taruh mukena ke masjid, kita nggak dapat doa. Cuman pahalanya ngalir. Jarang orang mendoakan. Yuk kita doakan yang ngasih mukena itu kan jarang. Jadi dua-duanya instrumen investasi akhirat yang berbeda. Milikilah dua-duanya. Nah, kalau kita meninggal, sedekah jariah kita bawa. Oke? Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ada 3 ciri-cirinya. Ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan. Dituntut, diamalkan, diajarkan. Dituntut tak diamalkan berarti berdosa. Mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Mengajarkan tanpa mengamalkan berdosa. Mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah. Jadi ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, 3-tiganya harus jalan. Menuntut, mengamalkan, mengajarkan. Kalau ibu meninggal nanti, atau kalau orang tua ibu sudah meninggal, fix yang dia bawa cuma 3. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Masalahnya mak kita belum tentu punya itu, betul ya? Anaknya macam kita loh, cuma 3-3-15. Solehnya nanggung pula. Atau ilmu dia yang bermanfaat, gak sempat dia nuntut ilmu. Pagi, waktu dia muda dia bekerja, waktu besar, waktu tua dia sibuk ngurus cucu, gak punya ilmu yang bermanfaat misalnya. Sedekah jariah, uangnya pas-pasan, belum tentu orang tua kita bawa itu. Maka kita sebagai anak yang soleh mesti mensubsidi dia, membooster dia, membantu dia. Apa yang bisa kita bantu buat dia? Karena belum tentu dia punya 3 itu. Kan gitu ceritanya. Inilah tema kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk dia? Yang pertama, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, faqra min khataman minal Quran. Hatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Jadi saya masih punya ibu bapak, tapi kakek nenek saya sudah tak ada. Saya senang menghatamkan Quran untuk mereka. Kayak gimana caranya? Saya pilih bulan yang mahasiswa libur misalnya. Saya khatamkan dalam 1 bulan. Baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Kalau 2 lembar setiap habis sholat, berarti 1 hari itu 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari, 30 juz. Nanti sebelum baca Quran doakan, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kubur atuk saya, berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya. Doakan, hatamkan Quran buat dia. Nanti sampaikan kepada anaknya, nak, kalau mak meninggal nanti kau khatamkan Quran buat mak, agak sekali setahun jadilah. Tidak bisa khatamkan Quran dalam 1 bulan. Gini ajalah, baca 1 lembar setiap habis sholat, 1 lembar subuh, 1 lembar zuhur, 1 lembar asar, maghrib, isya. 1 lembar setiap habis sholat, insya Allah 2 bulan hatam. Dapat malah 2 bulan daripada sampai 10 tahun dah hatam-hatam. Banyak kali saja 1 lembar tu saja kan timbal balik. Ya udah, 1 halaman aja lah. 1 halaman subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. InsyaAllah 5 bulan hatam. Banyak kali 1 halaman tu saja. Mata tak nampak lagi saja. Ya udah, setengah halaman. Setiap ketemu ain berhenti. Setiap ketemu ain berhenti. Setengah halaman. Setiap habis sholat. InsyaAllah 8 bulan hatam. Payah saja. Habis subuh terkantuk, habis zuhur mencuci, memasak. Udahlah, 1 ayat setiap habis solat. Subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Zuhur, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. 1 ayat setiap habis solat, 1 tahun hatam. Tak apa 1 tahun daripada 50 tahun dah hatam-hatam.
Nggak bisa kami satu ayat setiap habis sholat zuhur. Ya udah dikumpulkan. Berarti 5 ayat setiap hari. Entah mau tidur kayak 5 ayat, entah dari maghrib menjelang isya kayak 5 ayat, entah habis subuh kayak 5 ayat. Ya, insya Allah 1 tahun hatam. Nggak juga bisa zah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak tahu saya lagi. Pokoknya bacalah Al-Quran itu dan doakan pahalanya untuk orang yang meninggal. Yang kedua, fa'illam yastati, kalau nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, maka lakukan yang kedua, baca jantungnya Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Pertama, karena dia jantungnya Al-Quran. Yang kedua, karena Rasul pernah bersabda, man qara'a Yasin, siapa yang menghatamkan Yasin, faka'annama khataman minal Quran, pahalanya sama dengan 2 kali hatam. Itu sebab Yasin yang dibaca orang. Jadi baca Yasin itu tidak masalah. Yang masalah itu Yasin aja yang dibaca, ayat lain tak dibaca, sampai kita pula yang meninggal. Itu yang tidak boleh. Jadi baca Yasin itu tidak ada masalah. Kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Karena wa fil yaumil Jum'ah, di hari Jumat, wa yanzulunal malaika, malaikat turun, wa yastajibuna du'aan nas, dijawab semua doa, wa yudalluna amalan nas, dilipat gandakan pahala. Itu sebab orang banyak baca Yasin di malam Jumat. Jadi bukan untuk mengusir hantu, bukan. Karena hari Jumat itu dilipat gandakan pahala, dijawab semua doa. Itu sama dengan potong kuku di hari biasa tak dapat pahala, potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Cukur-cukur di hari biasa tak dapat pahala, cukur-cukur di hari Jumat dapat pahala sunnah. Keramas di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Jadi kalau ibu keramas sekali seminggu, Jumat jelas. Itu sama dengan saya haus, saya minum air putih, tak dapat pahala. Saya haus, saya minum zam-zam, dapat pahala sunnah. Saya lapar, saya makan nasi, tak dapat pahala. Saya lapar, saya makan kurma, dapat pahala sunnah. Saya gatal-gatal, saya pakai kanesten, tak dapat pahala. Saya gatal-gatal, saya pakai minyak zaitun, dapat pahala sunnah. Sama dengan itu. Itu makanya banyak orang baca Yasin di malam Jumat. Oke? 1, kirimkan Quran sampai hatam. 2, kirimkan Yasin. Yang ketiga, kalau nggak bisa, faqra ummul Quran al-Fatihah. Kirimkan Quran sampai hatam. Kalau nggak bisa, kirimkan Yasin. Kalau nggak bisa, kirimkan Al-Fatihah. Nggak bisa juga, ibu ayahnya meninggal lagi, parah betul tuh. Coba bayangkan kalau kita meninggal, anak kita tuh soleh, setiap tahun dia kirimkan Quran sampai hatam. Lalu kemudian setiap malam Jumat dia kirimkan Yasin. Lalu kemudian setiap habis sholat dia kirimkan Al-Fatihah. Tak ada orang takut mati lagi, Mak. Takut mati itu aja sebabnya. Amal tak cukup, cukup makan aja. Yang mendoakan gak ada. Sampaikan nanti ini kepada anaknya. Nak, kalau mak meninggal nanti, 1, kau kirimkan Quran sampai hatam. 2, kau kirimkan Yasin. 3, kamu kirimkan Al-Fatihah. Dan yang keempat, perbanyak melakukan wasilah. Apa namanya? Wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah melakukan kebaikan dan mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal. Contoh, ya Allah ya Tuhan, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya. Itu wasilah. Ya Allah ya Tuhan, saya infak. Dengan infak ini ringanlah siksa kubur atuk saya. Itu wasilah. Ya Allah ya Tuhan, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Ya Allah ya Tuhan, saya itu sedekah ke anak yatim. Dengan sedekah ini berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya. Tenang aja, kalau kita melakukan wasilah, kita dapat pahala dan orang yang kita doakan pun dapat pahala.
Jadi nanti kalau lewat bakul itu jangan uangnya dilempar-lempar aja. Lewat kota infak jangan duit dilempar-lempar aja. Doalah. Pas masukkan duit 2000 tuh 2000. Pas masukkan duit 2000 tuh ya Allah, saya sedekah atau saya infak. Dengan infak ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kubur orang tua saya. Doakan, itu wasilah. Tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun, tidak. Oke? Satu apa tadi? Kirimkan Quran sampai Yang kedua kirimkan Yasin. Yang ketiga kirimkan Al-Fatihah. Yang keempat perbanyak melakukan wasiat. Yang kelima, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita, orang tua kita, siapapun yang meninggal dunia. Yang kelima adalah perbanyak ziaratul kubur, ziarah kubur. Suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Maaf ya. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu lewat Rasul di antara dua kuburan itu, bertanya Abu Bakar dari belakang, "Ya Muhammad, madza ta'mal? Kau sedang apa?" Apa kata Muhammad? "Saya sedang membersihkan kuburan ini." Lalu kemudian Abu Bakar bertanya lagi, "Ngapain kau bersihkan kuburan itu ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur." Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, "Ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka saya menulis semua jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak Bertentangan dengan Syariat." Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, itu ringan siksanya. Kita siram pakai air, itu berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering. Maka kuburan itu jangan dikasih atap. Kenapa? Karena setiap air hujan yang jatuh, mayat tak akan disiksa sampai air itu kering. Makanya air hujan itu rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi tumbuhan, rahmat bagi hewan, bahkan rahmat bagi orang yang meninggal dunia. Kemudian Rasul ambil pelepah, Rasul tanam di atas kuburan itu. "Ngapain kau ambil pelepah dan kau tanam ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin memberikan kesejukan bagi ahli kubur." Nah, itulah sebab kita datang ke kuburannya, kita bersihkan kuburannya, berhenti ringan siksa kuburnya, siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering. Lalu kemudian ambil tanam-tanaman yang tak terlalu lebat, tanam di kuburan itu. Insya Allah ringan siksanya, sejuk kuburannya. Makanya kuburan itu harusnya ramai. Ini kuburan sepi, dan semua yang sepi dinisbatkan kepada kuburan. Harusnya kuburan itu ramai. Ziarah itu sunnah. "Ustazah, katanya perempuan tidak boleh ziarah kubur." Siapa bilang? Itu hadisnya sudah mansukh. Ya, apa dalilnya? "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Dulu kata Rasul, aku memang melarang wanita ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang aku bolehkan. Makanya hadis itu diupdate. Ya, perempuan tak boleh ziarah kubur, itu out of date. Dalam ilmu hadis ada namanya nasah wal mansuh. Perkataan Rasulullah yang lama terhapus dengan munculnya hadis baru. Itu dalam ilmu hadis, ilmu nasah wal mansuh hadis.
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fadhuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku suruh malah. Bayangkan itu. Jadi tidak ada lagi ragu-ragu, mutar-mutar itu pertanyaan. Wanita boleh ziarah kubur enggak? Wanita boleh ziarah kubur enggak? Boleh. Mutar-mutar, wanita haid boleh ziarah kubur enggak? Wanita haid boleh ziarah kubur enggak? Boleh. Tidak ada larangan wanita haid ziarah kubur. Tidak ada masalah. Saya tidak enak perasaan, ya udah tunggu selesai haid. Tidak ada susah. Paham ya? Nah, kita ziarah kubur tuh gimana? Itu orang tua kita nunggu loh. Kita menziarahi makamnya loh. Ini kadang-kadang pergi ziarah makam sekali setahun. Pas menengok makamnya, ilalangnya udah setinggi atap masjid. Nauzubillah. Kunjungi makam orang tua kita itu. Bilang sama anaknya, "Woi nak, nanti kalau mak meninggal, apa yang kau buat? 1, kau kirimkan Quran sampai hatam. 2, kau kirimkan Yasin. 3, kau kirimkan Al-Fatihah. 4, setiap kau berbuat baik, kau doakan pahalanya untuk mak. Yang kelima, kunjungi makam mak nak." Ngomong sama anaknya. Kalau ibu nggak ngomong, anak nggak ngerti. Remaja sekarang nggak ngerti, Bu. Kalau orang tuanya meninggal, dia cuma bisa nangis pengsan-pengsan aja. Nggak tahu dia apa yang mau dia buat. Tapi kalau dia tahu, saya yakin mereka mau melakukan itu. Kenapa orang nggak ziarah? Nggak tahu manfaatnya. Padahal ziarah kubur itu bersihkan doa, ilalang doa. Ringan siksa kuburnya. Siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya. Tanam tanaman tak terlalu lebat, sejuk kuburannya. Nanti ibu kalau ngantar mayat ke kuburan, ini kan bergantian aja meninggal nanti semuanya kan. Kan gantian aja nih. Bolehlah kita test drive, ya kan? Kalau ada kawannya meninggal, antarkan ke kuburan. Nanti di kuburan tuh jangan nganga-nganga aja. Ada kuburan samping kita, bersihkan. Ninda panas. Selfie pula di kuburan. Halo guys. Di kuburan guys. Jadi kalau di kuburan tuh bersihkan makam itu. Ninda duduk samping-samping kuburan. Panas weh. Panas. Bersihkan. Ringan siksa kubur orang itu ya. Sedekah kita. Terus gimana cara ziarah kubur? Yang pertama, dari rumah kita disunahkan wudhu dulu. Yang kedua, tutup aurat secara sempurna. Wudhu, tutup aurat secara sempurna. Kemudian sampai di komplek kuburan itu, baca salam, assalamualaikum ya ahlil kubur, atau bahasa lainnya, assalamualaikum ya ahlat diyar. Ya udahlah, payah kali pula assalamualaikum ya ahlil kubur aja. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Lalu masuk ke kuburan itu, dan jangan duduk di kepala, jangan duduk di kaki. Disunahkan duduk di bagian kanannya. Sunnah. Yang tadi, bersihkan kuburannya, siram pakai air, tanam tanaman tak terlalu lebat, doakan dia. Ya doanya kan sudah hafal. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Atau pakai bahasa Indonesia aja. Baca Yasin di kuburan boleh enggak, Zah? Boleh. Tapi ngapain? Panas. Kuburan bukan tempat mustajab doa. Nggak usah lama-lama lagi ke kuburan tuh. Ini kadang-kadang ke kuburan lama betul, ujung-ujungnya trauma. Sebentar-sebentar aja. Bersihkan, siram pakai air, tanam tanaman tak terlalu lebat, doakan. Jangan ngomong-ngomong dengan mayat tuh. Tidak ngomong-ngomong dengan mayat. Ini saya ngajak emak saya ziarah ke makam nenek saya. Lagi sibuk saya membersihkan kuburan. Terdengar suara sayup-sayup. Rupanya emak saya ngomong dengan nenek di kuburan. Bu, ini aku datang nih Bu sama cucu Bu. Itu tidak boleh. Nanti langsung ibunya bilang iyo, kan kacau ya. Itu yang tak boleh. Ngomong dengan ahli kubur tak boleh. Curhat pula bu, tetangga itu jahat Bu. Orang tuh cerita-ceritakan ibu, nanti langsung ibunya bilang, ku cari orang tua aja kan ya. Jadi yang tidak boleh itu bicara dengan ahli kubur. Az-ziyaratul kubur li ahlil kubur. Ziarah kubur itu hanya untuk ahli kubur saja. Dan tidak boleh merawung-rawung.
Apa beda menangis dengan meraung? Menangis boleh, sedih boleh, meraung nggak boleh. Meraung itu ngomong, nangis sambil ngomong. Takutnya setan membuat lidah kita ini tersesat. Kalau ada orang nangis, orang tua meninggal, kita tidak boleh nangis saja, jangan ngomong. Meninggal orang tua kita, mak cepat kali mak meninggal mak, ngapa nak tetangga cuakin duluan mak, nyojai mak, jadi atau bapak aja lah duluan mak, kayak gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi tidak boleh meratap, meraung, ngomong tuh nggak boleh. Ya, nangis boleh lah. Ya, nah kemudian doakan, pakai bahasa Indonesia saja atau baca seperti Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, atau Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah, dan seterusnya. Pergilah ziarah, ya. Ustazah, makam orang tua saya jauh di sana. Suruh orang lain yang datang. Karena Rasulullah tadi pun dia bisa mendoakan orang yang lain. Tetap siapapun kuburannya, tetap kalau dibersihkan dapat pahala. Makanya saya sering dengar dari jemaah, Ustazah, ya, emak saya Ustazah titip pesan. Apa pesannya? Kalau dia meninggal, dia minta kuburkan di makam bapak saya, di samping makam bapak saya. Di mana bapak ibu? Bapak saya di Medan Ustazah, sudah meninggal. Jadi emak saya minta dia dikuburkan kalau meninggal di makam samping makam suaminya. Biasanya saya tanya, emangnya bapak ibu dimakamkan di mana? Di Medan. Ada anak nggak di situ? Nggak ada Ustazah. Saya selalu bilang, jangan, makamkan dia di tempat yang banyak anaknya supaya bisa diziarahi. Tapi dia pengen, jangan, itu tidak wasiat kok, nggak ada gunanya samping makam suami, nggak ada itu, nggak akan reunian dia. Dek lama kali dek, itulah bang, miss you tuh bang, nggak ada cerita, nggak ada gunanya satu makam itu. Jadi jangan aneh-aneh nanti pesan sama anak tuh, pulan dan pulan, nanti makamkan emak di tempat yang banyak kalian, gitu, tuh baru mantap. Ini samping makam suami, dapur. Oke? Nah, gitu. Dan terakhir nomor 6, ibu-ibu semua, belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Ini yang payah betul saya nggak tahu di daerah lain ya. Di Pekanbaru ini banyak pengajian masih terasa susah. Saya dakwah itu sejak muda sampai sekarang, sejak muda ya sekarang sudah semi tua lah akhirnya. Saya dakwah sudah 19 tahun. Dari saya kecil dulu itu ustaz selalu ngomong sama saya, urusan anak muda tuh urusan Ustazah Nela aja lah. Wah, dalam hati saya dikira gampang dengan anak muda. Ceramah di kalangan ibu-ibu itu paling gampang. Belum saya ngomong lagi dia mengganggu. Belum ngomong lagi udah mengganggu. Baru saya masuk masjid udah mengganggu. Itulah ibu-ibu. Ya ibu-ibu ini baik-baik. Belum saya ngomong apa-apa dia udah mengganggu. Anak muda. Hei Allah. Mengumpulkannya payah. Mau belajarkan, memandikan, mengkafani jenazah payah. Oh ya, anak muda tuh urusan Ustazah Nela aja lah. Saya sering dengar itu. Katanya gampang dengan anak muda. Saya pernah buat sayembara, lomba takraw, lomba bola voli, lomba saya buat. Juara 1 7 juta, juara 2 5 juta, juara 3 3 juta. Ditutup dengan pelatihan memandikan, mengkafani jenazah. Nggak ada orang daftar bu, ada lah. Udah dikasih duit, nggak ada bu. Wah, waktu bantu remaja masjid minta ampun. Dilantik oleh pengurus masjid, remaja masjid A, ganteng-ganteng semua, peci, pakai dasi. Semalam aja, besok pagi kabar ambuannya dari mana-mana. Jadi remaja itu susah. Saya merasa sendiri. Saya ceramah udah dari kecil itu, ya remaja itu susah sekali.
Ya makanya mengumpulkannya susah, mengajarkannya gampang. Kalau ibu-ibu terbalik, banyak ibu-ibu yang mau memandikan mengkafani jenazah. Wah, belajar, mantap, pandai. Bulan depan saya tanya, sudah paham cara memandikan mengkafani jenazah kemarin Bu? Sudah Ustazah. Sudah praktek? Belum Ustazah. Tapi paham Ustazah. Kenapa tidak praktek? Tengok mayatnya takut kerusakan. Itu ibu tuh. Jadi harusnya kan yang belajar tuh anak muda kan, karena ibu akan meninggal kan. Sementara yang banyak saya ajarkan tuh mama tuh main tak ada lagi. Antu dia pesan sama kawannya lagi, nanti kalau aku meninggal goya. Saya mengajarkan memandikan mengkafani jenazah di satu masjid, dibagi kelompok, 6 kelompok, dilombakan, diambil top 10, dipakai nanti oleh Pak RT untuk memandikan mengkafani jenazah. Mereka udah titip-titip, nanti kalau aku meninggal kau ya, kalau aku meninggal nanti kau ya, kalau lagi bercanda nanti ku cubit mayat kau nanti. Karena itu sesama dia, orang tuanya sudah tak ada. Maka kita harapkan anak itulah, karena doa yang dikabulkan itu bukan doa suami soleh, tapi doa anak yang soleh. Demi Allah, sebelum saya tutup, Bu, anak itu tidak bisa kita harapkan di dunia, Bu, tidak bisa. Ibu harap apa sama anak di dunia? Tidak ada, Bu. Dibesarkan dia laki-laki S1, S2, S3, S cendol, S tontong, belum lagi balas budi, udah nikah dia dengan orang lain, betul? Yang perempuan dibesarkan dia cantik-cantik, S1, S2, S3, S pukat, belum lagi balas budi, udah dilarikan sama suaminya. Yang ada cucu dititipnya ke kita. Mana bisa diharapkan anak di dunia? Yang ada kita cuma bilang yang penting kalian baik-baik nak, mak gini aja lah. Jadi tidak bisa diharapkan anak di dunia itu, Bu. Payah, Bu. Kapan kita berharap dia? Nanti kalau kita meninggal, dia yang mendoakan kita, dia kirimkan Al-Fatihah buat kita, setiap dia baca Quran dia doakan buat kita, datang dia ke makam kita, lalu kemudian dia yang memandikan kita. Masya Allah. Maka ajarkanlah memandikan mengkafani jenazah itu untuk anaknya, karena kalau nggak kita ajarkan ya sudah, kita rugi gitu aja. Saya mengajarkan bisa, mengumpulkannya setengah meninggal saya. Itulah remaja. Memang faktornya dari kecil. Saya lihat di Pekanbaru ini, kenapa susah mengumpulkan remaja? Karena masa kecilnya susah. Masa kecil terlalu banyak ibu-ibu yang melarang anaknya ke masjid. Terlalu banyak anak kecil ke masjid digeser. Akhirnya dia tidak mau ke masjid. Pas besar dipaksa jadi remaja masjid. Hatinya nggak terikat dengan masjid, tidak bisa. Makanya jangan suka menggeser-geser anak. Ini waktu kecil udah cantik-cantik dia, pakai bedak dia, pakai mukena dia, polkadot. Tegak dia di soft depan. Datang ibu-ibu, geser, sampai dia keteras. Ancam wisati lah dia. Bagus main mercun aku lagi gitu ya. Ada main mercun dia. Nanti kita marahi dia. Anak-anak kalian main mercun aja. Padahal kita tadi yang musir. Nggak suka dia ke masjid lagi karena nengok kita. Pas besar kita berharap dia jadi anak soleh. Nggak bisa. Ini masalahnya karena kecil. Saya yakin. Ada satu masjid di Pekanbaru ini, anak tuh kumpul di tempat PlayStation. Masuk saya. Dek, azan masjid tuh untuk orang tua-tua aja, Bu, tadi. Kenapa gitu, Dek? Kami ke masjid disuruh aja Kak, deh. Bayangkan lah. Bahkan saya punya teman seumur saya sampai sekarang nggak mau ke masjid. Kenapa nggak mau ke masjid? Masjid itu untuk orang tua aja, Jonel. Dari kecil tuh saking digeser, ancam beli kupu kuah di luar ya. Sampai saya nggak mau lagi dia ke masjid. Itu faktornya. Maka kan ada caranya. Kalau dia di atas umur 7 tahun, dia nggak apa-apa di softnya. Dia tegak, kita duduk, kita tunggu, dia tegak, nggak apa-apa. Selagi dia tetap di sejadah. Kalau dia lari, kita merapat. Udah, nggak apa-apa kita merapat daripada menghancurkan masa depannya. Kalau dia masih kecil, letakkan dia di depan kita. Tegak di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Ini enggak, anak kecil tak pernah dibawa ke masjid,
waktu besar pengen jadi anak soleh, susah. Semoga generasi kita nanti berubah. Amin. Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaat. Sampaikan di kajian nanti kepada anaknya. Kalau mak meninggal nak, kau kirimkan Quran sampai hatam, kau kirimkan Yasin, kau kirimkan Al-Fatihah. Setiap berbuat baik doakan pahalanya untuk mak. Kunjungi makam mak dan belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Oke? Nah, demikian. Semoga ada manfaat buat kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhl, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum mukhratan min hubarin niran ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina